Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan oleh Allah dalam rangka tawasobil haq, tawasobil sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita masih diberikan hidup oleh Allah, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan ini dengan berdasarkan aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengabdikan hidup kepada Allah. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kalau kita banyak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam beraktivitas, sehingga tidak ada kekurangan sesuatu apapun yang bisa kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Namun, sudahkah kita tahu mengapa Allah menciptakan kita? Mengapa Allah masih menghidupkan kita? Mengapa Allah masih menghidupkan kita, dan apa tujuan Allah menghidupkan kita? Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, surah 51, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk mengabdi hidup kepadaku, kepada ajaranku Al-Quran menurut Rasulnya. Tidak ada lain. Allah tegas menyatakan bahwa kita diciptakan, manusia diciptakan, jin diciptakan hanya semata-mata untuk mengabdi hidup dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, mari kita renungi. Sudahkah kita menjadi pengabdi hidup yang benar kepada Allah? Sudahkah kita berbuat yang benar sebagai pengabdi hidup kepada ajaran Allah ini? Tentunya kita menginginkan agar pengabdian hidup kita kepada Allah ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dengan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk mengabdi hidup dengan ajaranku, dengan Al-Quran menurut Rasulnya. Adapun kita bekerja, mencari nafkah, mencari harta,
menafkahi anak istri, mencari kebutuhan hidup, kemewahan hidup, itu hanyalah sifatnya fasilitas hidup yang diberikan Allah kepada kita. Namun pada hakikatnya, kalau kita menjadi pengabdi hidup dengan ajaran Allah, apapun yang kita lakukan itu berdasarkan mengharapkan keridhaan Allah. Atas ridhonya kita berbuat untuk kebaikan. Kita menafkahi anak istri kita, itu adalah nilainya ibadah. Kita menyingkirkan duri di jalan, itu nilainya ibadah. Kita memberikan senyum, membuat hati orang senang, itu nilainya ibadah. Kita memberi makan fakir miskin, nilainya ibadah. Kita menyumbang masjid, nilainya ibadah. Kita berzikir, bertafakur, muhasabah diri, itu nilainya ibadah. Jadi ibadah itu luas. Tidak saja yang disyariatkan oleh Allah seperti sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, haji dan umroh, bukan saja itu. Tapi segala perbuatan kita yang berdasarkan ajaran Allah, Al-Quran, menurut Rasulnya, keluar dari lubuk hati kita yang dalam, dengan kesadaran hidup itu, kita berbuat baik kepada orang lain. Kita melakukan pekerjaan yang baik. Kita selalu jujur dalam melaksanakan pekerjaan. Itu adalah nilainya ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan yang atas dasar ridho kita, insya Allah, Allah pun akan meridhoi segala perbuatan yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama kita. Kita juga ridho akan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah nilai ibadah yang sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apabila kita benar-benar menjadi pengabdi hidup dengan ajaran Allah, Al-Quran, Musa Rasulnya, maka segala persoalan hidup kita, segala permasalahan hidup kita, segala kehidupan kita akan menjadi mudah, akan menjadi kebaikan yang akan menjadi pedoman bagi diri kita untuk mencapai satu titik akhir, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Kehidupan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sehingga apapun yang kita lakukan membuat orang senang, membuat orang bahagia, membuat orang gembira, dan kita pun merasa bahagia dan senang dalam melakukan segala perbuatan, karena pengabdian hidup kita dengan ajaran Allah ini benar-benar kita terapkan atas dasar ridha Allah, yang atas dasar keikhlasan dan ridha Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan, kehilapan itu adalah merupakan kekurangan dan kebodohan kita, saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.